Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kurnia Hayati, Fikri Izasya Putra, Retno Putri Rahayu, Ciano Viasari, Murnilawati, dan saya sendiri yaitu Vira Via Fadila akan membahas mengenai bagaimana sih sejarah dari penyuntingan di Indonesia. Nah, dan siapa-siapa saja tokoh penyuntingan Indonesia. Baik, langsung saja pembahasan pertama akan disampaikan oleh Kurnia Hayati. Perkenalkan, nama saya Kurnia Hayati, BP 1910722028, merupakan salah satu anggota kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh moderator. Seperti yang sudah dijelaskan oleh moderator sebelumnya, bahwa kelompok kami akan membahas mengenai sejarah penyuntingan di Indonesia. Pertama-tama, penyuntingan telah ada di dalam dunia penerbitan buku di Indonesia sejak tahun 1890-an. Pertama kali dikerjakan oleh orang non-pribumi, yaitu orang Belanda dan Tionghoa. Di Indonesia, penerbitan buku yang dimiliki oleh orang pribumi sudah ada sejak 1 abad yang lalu. Ditandai dengan didirikannya Balai Pustaka yang resmi berdiri pada tanggal 22 September 1917. Sebagai kelanjutan Komisi for Inlandske School and Folklore yang dibentuk pada tanggal 14 September 1908. Sejak saat itu, puluhan buku dan majalah diterbitkan saat itu dalam bahasa Melayu dan berbagai bahasa daerah. Untuk penerbitan buku agama dimulai dengan penerbitan buku-buku agama Islam yang dilakukan oleh orang Arab, sedangkan penerbitan buku agama Kristen umumnya dilakukan oleh orang Belanda. Penerbitan buku bacaan umumnya berbahasa Melayu pada masa itu dikuasai oleh orang-orang Cina. Orang pribumi hanya bergerak dalam usaha penerbitan buku berbahasa daerah. Usaha penerbitan buku bacaan yang murni dilakukan oleh orang pribumi, yaitu mulai dari penulisan hingga penerbitannya hanya dilakukan oleh orang-orang Sumatera Barat dan orang-orang Medan. Karena khawatir dengan perkembangan usaha penerbitan tersebut, pemerintah Belanda lalu mendirikan penerbit buku bacaan rakyat. Tujuannya untuk mengimbangi usaha penerbitan yang dilakukan oleh kaum pribumi. Pada tahun 1908, penerbit ini diubah namanya menjadi Balai Pustaka. Hingga Jepang masuk ke sejarah buku, majalah, dan surat kabar Indonesia, Balai Pustaka belum pernah menerbitkan buku pelajaran karena bidang ini dikuasai penerbitan swasta Belanda. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fikri. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Fikri Izasya Putra Damanik, BP 1910722009. Saya dari kelompok 1. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya Kurnia Hayati. Sekitar tahun 1950-an, penerbit swasta nasional mulai bermunculan. Sebagian besar berada di Pulau Jawa dan selebihnya berada di Pulau Sumatera. Pada awalnya mereka bermotif politis dan idealis. Mereka ingin mengambil alih dominasi para penerbit Belanda yang setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1950 masih saja diizinkan berusaha di Indonesia. Pada tahun 1955, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih dan menasionalisasi semua perusahaan Belanda di Indonesia. Kemudian, pemerintah berusaha mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha penerbitan buku nasional dengan jalan memberi subsidi dan bahan baku kertas bagi para penerbit buku nasional, sehingga penerbit diwajibkan menjual buku-bukunya dengan harga murah. Kemudian pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Retno. Pada Retno, dipersilahkan. Halo, perkenalkan nama saya Retno Putri Rahayu dengan nomor BP 1910723016. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari rekan saya. Tahun 1980, perhatian orang Indonesia terhadap dunia penyuntingan sangatlah sedikit. Mereka menganggap penyuntingan naskah dapat dipelajari secara amatir atau otodidak. Namun bersamaan dengan munculnya banyak penerbit baru dan dunia perbukuan di tanah air semakin berkembang, mereka mulai merasakan perlunya diselenggarakan pelatihan penyuntingan.
Sejak tahun 1980, Ikatan Penerbit Indonesia Cabang Indonesia Raya atau IKAPI-Jaya menyelenggarakan pelatihan yaitu lokakarya penyuntingan naskah buku di Jakarta pada tanggal 19 sampai 29 November 1980. Pelatihan yang dilakukan hanya beberapa hari. Ternyata tidak memadai mengingat dunia penyuntingan naskah begitu kompleks dan rumit. Oleh karena itu dibutuhkan waktu yang lebih lama dan panjang. Menyadari semua itu, kalangan perguruan tinggi mengukuhkan dunia penyuntingan naskah masuk kampus sejak tahun 1988. Namun bersamaan dengan munculnya banyak penerbit baru dan semakin suburnya dunia perbukuan, tanah air orang Indonesia mulai merasakan perlunya diselenggarakan pelatihan penyuntingan. Sampai di sini penjelasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya, saya kembalikan kepada rekan saya selanjutnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cina Fiasari, BP 1910722016. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang sejarah dan tokoh penyuntingan. Pendidikan editing atau penyuntingan di Indonesia dimulai pada tahun 80-an, yaitu program studi editing D3 di Universitas Padjadjaran, Bandung, dan program studi penerbitan D3 di Politeknik Negeri Jakarta. Dimulai pada tahun 1990, awal berdirinya Poltek jurusan ini, yang dahulunya bernama Politeknik Universitas Indonesia. Dengan demikian, editor-editor yang sampai saat ini menggeluti dunia penerbitan buku nasional mungkin berbekal pengalaman dan juga pelajaran secara otodidak, karena memang belum banyak mereka ataupun Indonesia memasyarakatkan pendidikan tinggi tentang editing tersebut. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh penyuntingan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Sultan Takdir Alis Jahbana. Sultan Takdir Alis Jahbana pernah menjabat sebagai Kepala Penerbit Balai Pustaka dan pimpinan majalah Panji Pustaka tahun 1930 sampai 1942. Pada tahun 1942 sampai 1945, ia bertugas sebagai penulis ahli dan anggota Komisi Bahasa Indonesia di Jakarta. Selanjutnya, pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1950, ia menjabat sebagai Ketua Komisi Bahasa Indonesia. Setelah sebelumnya, pada tahun 1933, Sultan Takdir Alis Jahbana mendirikan dan menerbitkan majalah Pujangga Baru bersama-sama dengan Amir Hamzah dan juga Armijin Pane. Baiklah, sampai di sana penjelasan dari saya tentang Sultan Takdir Alis Jahbana ini sebagai tokoh penyuntingan. Tokoh penyuntingan selanjutnya yaitu HB Jassin yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Murnilawanti, BP 1910721008 dari kelompok 1. Ingin melanjutkan materi dari rekan saya tadi. Materi selanjutnya ada tokoh HB Jassin. Ia juga pernah bekerja di kantor asisten Residen Gorontalo pada tahun 1939 sebagai redaktur Balai Pustaka pada tahun 1940 sampai 1942. Dia menjadi pegawai di Lembaga Bahasa Nasional dengan nama lainnya Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 1954 sampai 1973. Dia juga pernah menjadi redaktur majalah Pujangga Baru, Panji Pustaka, Panjaraja, Mimbar Indonesia, Zenit, Bahasa dan Budaya, Kisah, Seni, Sastra, Medan Ilmu Pengetahuan, Buku Kita, dan Horizon. HB Jassin juga pernah tercatat sebagai editor sejumlah buku yang berupa bunga rantai. Tokoh yang ketiga ada Pamusup NST. Ia juga pernah menjadi pemimpin redaksi majalah Kebudayaan Umum FSUI Tivasra sepanjang tahun 1972 sampai 1978. Lalu sebagai redaktur budaya surat kabar kampus UI Salemba pada tahun 1976 sampai 1978.
ia juga pernah menjadi editor sastra dan bahasa Indonesia di penerbit Grasindo sejak pada tahun 1982. Sebagai editor, ia juga banyak membuat antologi karya sastrawan Indonesia dan juga pernah mengumpulkan tulisan-tulisan proses kreatif mereka. Selain itu, ia juga menulis buku pandangan. Baik, mungkin hanya itu materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, baik, saya Vira Fadila. Tokoh-tokoh penyuntingan selanjutnya yaitu yang keempat ada Mullah Harahap. Mullah Harahap selama 13 tahun menjadi editor penerbit buku BPK Gunung Mulia. Nah, karena ketertarikan dan minatnya begitu besar terhadap dunia perbukuan, maka ia mendirikan sebuah penerbitan yaitu Komindo Mitra Utama. Dan dari tahun 1988 sampai tahun 2006, Mullah Harahap aktif menjadi sekretaris Ikatan Penerbit Indonesia. Nah, tokoh selanjutnya yaitu berasal dari generasi milenial, Fauzan Al-Rashid. Fauzan Al-Rashid merupakan seorang senior editor Rusia Beyond untuk edisi Indonesia. Fauzan Al-Rashid terkenal aktif melakukan kritik media melalui akun Twitternya dengan membagikan utas cuap-cuap kritik media. Nah, Fauzan Al-Rashid tengah menempuh S2 Linguistik di Universitas Indonesia dan ia terkenal aktif membagikan wawasan kebahasaan di berbagai media sosial yang ia punya, seperti di Instagram dan juga Twitter. Itu tadi dia penjelasan mengenai sejarah dan tokoh-tokoh penyuntingan di Indonesia. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang penyunting atau editor, semangat ya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Vira Fadila pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.